Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 0801118825300023 dari kelompok 3 Praktikum Algoritma Pemrograman. Di sini saya akan mengerjakan untuk tugas array untuk nomor 2, di mana diminta untuk membuat program untuk membuat arena custom game Pac-Man dengan inputkan M dikali N, minimal 20 dikali 20 dengan ketentuannya pagar sebagai dinding dan titik sebagai poin. Oke, di sini kita langsung aja untuk mulai. Sini kita menggunakan header IOStream, input IOStream. Lalu kita menggunakan namespace, using namespace std. Selanjutnya kita menggunakan int main. Kita mulai programnya dan kita buka dan kurung berawal. Oke, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita perlu melakukan pendeklarasian variabel terlebih dahulu. Untuk variabelnya dengan tipe data integer, itu tadi ada M, terus ada N. Selain itu kita akan menggunakan enam perulangan, itu ada I dan juga J. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan array di sini untuk bagian arena. Nah, di sini kita berikan tipe datanya terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan tipe datanya itu adalah string. Terus nama variabelnya itu adalah arena. Dengan indeksnya itu kita kasih 100. 100. Oke, dia di sini kita gunakan array dimensi 2. Karena ini sebenarnya sama aja dengan kita membuat matriks gitu. Oke, selanjutnya di sini kita akan menampilkan teks terlebih dahulu sebagai arahan untuk pengguna. Kita bisa cout, kita masukkan kalimatnya. Setelah kita minta input M minimal 20, min 20. Oke, selanjutnya kita akan meminta inputan dan akan kita simpan dia ke variabel M. Nah, untuk N juga kita lakukan hal yang sama. Jadi ini kita bisa copy aja. Sini kita tinggal ganti PN. Oke, selanjutnya setelah ini kita akan masuk ke dalam pernyataan kondisi. Nah, gunanya kita mengecek pernyataan kondisi ini adalah kita mengecek apakah nilai inputan M dan N tadi dia kurang dari 20 atau tidak. Nah, kalau misalnya dia kurang dari 20, berarti kan programnya nggak bakal berjalan ya. Berarti di sini kita melakukan pengecekan. If, nah tadi kan ketika si M-nya itu minimal 20, berarti dia ketika dia lebih besar sama dengan 20, dan ketika si N-nya itu besar sama dengan 20, maka dia akan menjalankan programnya. Nah, di sini baru kita buka kurung perawal lagi. Di sini kita akan menjalankan perulangan. Itu for ya. For. Kita masukkan di sini untuk inisialisasinya. Karena ini merupakan array, berarti kita mulainya dari 0. Nah, karena untuk nomor kamar dari si indeks ini dimulai dari 0 selalu. Oke, 0. Terus kita masukkan untuk kondisinya. Kondisinya itu ketika si I-nya itu kurang dari M. Ini untuk perulangan yang pertama. Terus perubahannya adalah I plus plus. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan for dalam for atau nest for. Nah, di sini kita lakukan pengecekan lagi. Itu dia kita deklarasikan untuk nilai J-nya itu adalah 0. Terus ketika si J-nya ini kecil dari M. Lalu if J plus plus untuk perubahannya. Oke, di dalam for ini dia nggak bakal cuma ada satu statement. Karena di sini kita akan menggunakan pernyataan kondisi. Berarti kita buka tanda kurung. Oke, sini kita masukkan untuk pengecekan kondisi. Di sini kita gunakan if. Oke, terus kita masukkan kondisinya. Nah, kita kan mau bikin dia dinding-dinding itu bentuknya dengan simbol
pagar. Nah, dengan simbol pagar berarti kita masukkan di sini untuk kondisinya, kondisi apa yang akan menampilkan pagar itu. Nah, di sini kondisinya itu adalah ketika si i-nya itu sama dengan nol, terus ketika si i-nya ini sama dengan m dikurang satu, m-nya m kapital ya, sesuaikan kurang satu, terus ini pakai atau, maaf, atau si j-nya itu sama dengan nol, atau si j ini sama dengan n dikurang satu. Oke, di sini itu fungsi dari si sama dengan nol ini, i sama dengan nol itu dia untuk mengecek kondisinya. Dia akan mengecek apakah si i ini adalah nol atau si i ini sama dengan m dikurang satu. Kalau misalnya iya, nah si i sama dengan nol ini dia akan mengincar untuk bagian baris yang paling atas. Nah, yang di bagian paling atas. Kalau misalnya i sama dengan m dikurang satu, ini dia mengincar baris yang paling bawah. Terus ini berarti untuk J ini dia di bagian kiri dan kanan. Kalau misalnya J sama dengan O ini untuk di bagian paling kanan. Paling kiri. Sedangkan J sama dengan N dikurang satu ini di bagian yang paling kanan. Jadi ini akan di bagian tepi-tepinya aja. Nah, ketika dia memenuhi kondisi ini, berarti dia akan melakukan proses si arena dengan indeks IJ sama dengan, nah di sini kita masukin tadi bentuknya bentuk pagar. Oke, di sini kita kasih spasi. Nah, inilah gunanya kenapa kita menggunakannya string, bukan char. Karena kita di sini akan menggunakan dua karakter, yaitu ada bentuk pagar dan juga spasi. Oke, selanjutnya else, berarti selain dari tepi-tepi tadi, dia akan melakukan prosesnya itu arena dengan indeks IJ sama dengan seperti yang diminta di soal tadi adalah titik. Oke, jangan lupa kita kasih titik koma. Oke, ini sudah selesai untuk bagian perulangan yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke perulangan kedua untuk menampilkan hasilnya tadi. Berarti kita masuk ke for lagi. Nah, di sini kita bisa copy aja di bagian for yang ini dan yang ini. Ini aja dulu. Nah, terus di sini kita buka kurung perawal. Karena di sini akan ada lebih dari satu statement. Nah, ini kita ambil lagi bagian for yang ini. Kita kopikan. Jadi kita paste. Selanjutnya, di dalam for yang ini, kita akan menjalankan proses untuk menampilkan hasil dari si arena tadi. Nah, berarti ini kita tampilkan arena, si out, maaf. Si out, arena, indeks I, J. Berarti dia akan menampilkan hasil dari arena indeks ke IJ. Dia akan menampilkan dari hasil yang udah disimpan di sini tadi. Nah, dia akan menampilkan sesuai dengan baris dan juga kolom yang sudah disimpan nilainya tadi. Oke. Selanjutnya ketika udah selesai dia akan melakukan end-line atau dia lanjut ke bawah. Si out end-line. Nah, ini fungsinya itu biar dia berbentuknya itu kayak matriks. Jadi dia setelah selesai menjalankan eh, mengeluarkan ini, dia akan melakukan enter ke bawah. Lalu dia baru balik lagi ke perulangan yang di atas. Oke, ini sudah selesai untuk di bagian yang memenuhi. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi, kita tampilin aja kalimat gitu. Si out tidak memenuhi ketentuan. Nah, ini adalah dia akan melakukan ini ketika nilai si M atau si N itu kurang dari 20. Ya, di sini kita coba running. Oke, di sini kita coba 20 kali 20. Berarti harusnya bentuknya persegi dengan tepi-tepinya itu dengan bentuk pagar dan di tengahnya itu ada titik-titik. Oke, maaf sedikit error. Oke, plus, plus, tiga.
Not see out. Oh, maaf di sininya. Pantes di bagian yang kanan tadi tidak ada ininya. Masukin atau. Nah, coba lagi. Jadi dia 20 kali 20. Nah, ini dia hasilnya. Berarti ini sebagai dinding dan ini sebagai poin-poinnya yang di bagian tengah. Oke, mungkin kita bisa masuk ke dalam pseudocode-nya. Nah, di sini tadi kita ada variabel M, N, I, dan J dengan tipe datanya itu adalah integer. Terus ada array dengan nama variabelnya itu adalah arena dari 0 sampai 99, terus 0 sampai 99. Karena dia merupakan array dua dimensi, dimensi 2. Terus kalau misalnya array itu kan untuk indeksnya dimulai dari 0. Makanya di sini 0 sampai 99. Karena kalau misalnya angkanya kita hitung dari 0 sampai 99 itu totalnya ada 100. Nah, dengan tipe datanya itu adalah string. Terus di sini kita mulai programnya. Tadi kita read n, read m, read n. Terus kita masuk ke kondisi if m besar sama dengan 20 dan n besar sama dengan 20. Then begin if. Nah, ini di dalam if-nya itu ada bagian-bagian yang sama aja kayak dengan yang di program tadi. Ini kita salin aja dari yang program tadi. Yang membedakan itu ada di tanda panahnya aja. Jangan lupa karena CPP ini dia kan merupakan dia tuh sensitif, case sensitif. Maka kita harus perhatikan untuk bagian huruf ini atau variabelnya itu besar kecilnya. Karena kalau misalnya ada huruf M besar yang kita deklarasikan di awal, tiba-tiba ada M kecil, maka dia tidak akan terdeteksi. Dia akan menampilkan error karena kita belum mendeklarasikan si variabel M kecil ini. Nah, ini sama aja seperti yang tadi. Cuman di sini ada saya berikan and if, terus begin else, and else gitu. Karena ini fungsiannya itu biar nggak rancu aja. Karena kalau misalnya kita cuma tulis and, terus begin lagi kan kita bingung itu milik siapa. Makanya kita tampilkan seperti ini. Oke, selanjutnya untuk flowchartnya itu begini. Kita mulai dari start, lalu tadi diminta inputan M dengan N. Lalu cek kondisi ketika si M ini besar sama dengan 20 dan N itu besar sama dengan 20. Kalau misalnya dia salah, dia tidak memenuhi ketentuan, terus langsung ke N. Tapi jika dia memenuhi ketentuan ini, ketika si M-nya itu besar dari 20, besar sama dengan 20, atau N itu besar sama dengan 20, maka dia akan masuk ke dalam ruangan sini. Ketika ini itu sama dengan 1 sampai ke M dikurang 1. Nah, jika dia benar, dia tadi kan akan melakukan perulangan lagi. Perulangan ini berada di dalam for yang ini. Nah, di sini dia mengecek eh, apakah si J itu tuh apakah dia ini memenuhi ketentuan di sini. Kalau misalnya iya, maka dia akan lanjut ke cek kondisi yang tadi ketika I sama dengan 0. Terus ketika si I-nya itu sama dengan M kurang 1, atau si J-nya itu sama dengan 0, atau si J-nya itu sama dengan N dikurang 1. Terus dia kalau misalnya benar, dia akan menampilkan tanda pagar. Kalau misalnya salah, bukan menampilkan, ini akan memproses. Dia akan memasukkan nilainya itu adalah pagar. Tapi kalau misalnya salah, dia akan memasukkan nilai dari indeks IJ-nya ini adalah titik. Lalu dia melakukan J plus plus dan kembali ke perulangan J ini. Dia akan melakukan ini terus sampai sampai kondisinya itu tidak lagi memenuhi. Jika sudah tidak memenuhi, maka dia melakukan I plus plus, lalu kembali ke perulangan yang I. Nah, dari perulangan I ini, ketika dia sudah salah atau tidak memenuhi lagi, dia akan keluar dan dia masuk ke perulangan yang di bawahnya tadi. Itu ketika I itu sama dengan 1 sampai ke N kurang 1. Lalu dia melakukan perulangan lagi. Kalau misalnya benar, dia akan menampilkan eh, nilai yang tersimpan di dalam array tersebut, yang indeks IJ-nya ini. Terus dia melakukan J++. Kalau misalnya dia sudah tidak memenuhi, dia akan melakukan I++, lalu dia kembali ke perulangan di atas. Nah, ini akan berulang sampai keadaan I-nya itu sudah tidak memenuhi lagi. Kalau misalnya sudah tidak memenuhi, maka dia akan langsung N. Oke, begitu saja untuk penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.